Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebelum jualan bubur ya 5 seperempat, nanti jam 6 kurang seperempat saya jalan. Saya mau bicara soal Jokowi dan Anies Baswedan dan Pak ini ya Kasmujol. Ini problem Jokowi adalah dia merasa direndahkan serendah-rendahnya. Dia merasa sudah dihina sehina-hinanya. Dan dia melaporkan beberapa orang itu yang menghina dan merendahkan dia dan merusak nama baiknya itu ke polisi sambil menyerahkan ijazah asli. Ijazah asli menurut Jokowi sendiri. Sementara Anies Baswedan mungkin juga direndah-rendahkan ya oleh banyak orang, oleh yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan politik ya selama jadi gubernur misalnya, atau dihina-hina orang waktu dia selain jadi pejabat juga pas waktu jadi ini calon wakil presiden melawan Prabowo itu kan. Tapi dia merasa nggak perlu ada orang yang harus dilaporkan ke polisi. Karena apa? Karena nggak ada persoalan dengan ijazahnya, ya kan? Dan keputusan-keputusan politiknya itu Anies kan mementingkan orang banyak. Kemarin kita lihat orang yang di warga di kampung akuarium itu merasa berterima kasih karena merasa dia Pak Anies itu memanusiakan manusia. Tanggal 17 Agustus 2021 kata Pak RT yang bawa kaos tulisannya memanusiakan manusia. Ulang tahun Anies Baswedan kapan? Sementara dan mereka datang ya tanpa disetting kan gitu kira-kira. Ada anak-anak, ada mak-mak, ada Pak RT dan beberapa tokoh bawa hadiah ikan, bawa kue ulang tahun, bawa macam-macam ya. Nah, sementara Jokowi konon gitu orang datang ke Solo ya. Yang tentu motivasinya berbeda-beda, datang ke Solo dan kemudian mendapatkan liputan ya dari pers nasional dan juga terutama pers lokal Solo ya. Sambil tetap mendapatkan pengawalan dari negara tentu sebagai calon sebagai wakil sebagai bekas ya, atau mantan presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah poinnya dalam konteks ini kalau soal nama baik itu, ya kan, baik nama baik Anies maupun nama baik Jokowi atau nama baik Kasmujol yang diseret-seret oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing dan ternyata dia tidak mengaku sebagai dosen pembimbing saat Jokowi jadi mahasiswa waktu membuat skripsi dulu. Soal nama baik itu soal soal kita sendiri yang harus menjaganya, perbuatan-perbuatan kita sendiri yang harus menjaganya. Jadi orang mengecam atau mencemarkan nama baik kita itu bukan salah orang yang mencemarkan, tapi orang kita memang berhak untuk dicemarkan karena kelakuan kita sendiri, karena keputusan politik kita sendiri. Kalau kita sebagai pejabat yang merugikan banyak orang ya, yang meresahkan banyak orang, yang tidak menegakkan keadilan, lak ngono saja nih memandangi. Jadi nggak usah nama polisi itu disuruh membersihkan ya nama baik seseorang. Nama baik itu urusan kita masing-masing. Jangan sebentar-bentar polisi, sebentar-bentar polisi kok sebentar. Ya kan? Jadi ingat soal polisi, soal ada lagu bayar-bayar itu sekarang dihapus dari seluruh platform ya. Itu tuh yang ini kekuasaan dengan yang menghendaki kritik itu hilang dari medsos, dari seluruh platform lewat lagu bayar-bayar itu ya. Nah sekarang karena merasa polisi mungkin tercemarkan nama baiknya, meskipun yang diungkapkan lewat lagu itu adalah kritik yang keras dan terbuka dan berdasarkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Sama dengan Jokowi,
Dia itu sekarang melaporkan orang-orang yang mencemarkan, yang menghina, yang merendahkan itu ke polisi. Ya persoalannya sebenarnya nggak usah juga ke polisi. Kenapa? Soal nama baik, ya itu kita sendiri yang harus kita jaga sendiri, ya nggak. Jangan orang lain suruh membersihkan nama kita. Di dalam Al-Quran memang gitu. Cenderung orang itu ingin membersihkan dirinya sendiri. Wala tuzakku anfusakum, ya. Jangan kamu membersihkan atau mensucikan anfusakum, diri kamu sendiri. Itu di Quran begitu. Jadi kecenderungan orang itu, termasuk pejabat-pejabat itu, memang ingin namanya baik, namanya terlindungi, ya, namanya terlindungi, dan dia merasa harus hidup dalam kesucian nama baik, dalam pemeliharaan nama baik. Tetapi soal kesucian diri sendiri atau termasuk nama baik itu jangan diserahkan, ya. Jangan diserahkan kepada orang lain untuk membersihkannya. Dari kecenderungan manusia itu sebagaimana di Quran tadi katakan wala tuzakku anfusakum, ya. Jangan kamu menganggap dirimu suci gitu, ya. Allah lebih tahu siapa diri kita. Oleh karena itu perbaikan hubungan dengan Allah itu yang diperbaiki, bukan hubungan dengan manusia, ya kan. Supaya kita jangan ada terselip dalam relung-relung jiwa kita untuk selalu merasa suci. Padahal kesucian itu yang menentukan kita sendiri. Perbuatan-perbuatan kita itu menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat. Persepsi itu cara pandang orang lain terhadap kita. Nah, kalau kita melakukan satu A kemudian dipersepsi oleh masyarakat sebagai apa yang kita lakukan itu A, menjadi dipersepsi oleh masyarakat sebagai B, itu yang nggak salahnya masyarakat. Kenapa? Apa yang kita lakukan dan kemudian kita komunikasi ke ruang-ruang publik itu sifatnya kan otonom. Maksudnya otonom, orang lain berhak menilai dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, dengan cara apapun yang mereka maui. Karena kita sebagai pejabat publik itu sudah berbuat sesuatu, ngambil keputusan politik, apakah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak, itu nanti tergantung pada masyarakat sendiri yang menilai. Kalau dia merasa keputusan politik itu menguntungkan penguasa, menguntungkan kelompok tertentu, menguntungkan keluarga tertentu, menguntungkan lingkaran pertemanan tertentu, nepotisme tertentu, dan dinasti politik tertentu, dan mengabaikan kepentingan orang banyak, ya, tentu masyarakat akan mempersepsi dengan cara mereka sendiri. Mungkin mereka akan menghina, ya, pejabat politik yang meninggalkan mereka padahal mereka dulu memilih mereka, memilih pemimpin itu. Dan karena ditinggalkan, tidak diperlakukan secara adil, masyarakat kemudian juga merendahkan pejabat itu. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian seorang tokoh, seorang pemimpin itu merasa dicemari namanya oleh masyarakat, karena sebenarnya hakikatnya pencemaran nama baik yang menurut pejabat itu dia dicemarkan, sebenarnya itu akibat dari perbuatan pejabat politik itu sendiri, ya kan. Apa yang kita lakukan yang baik itu kembali dibalas oleh baik, oleh Allah dengan baik, kebaikan sendiri. In ahsantum li anfusikum. Apa saja kebaikan yang telah kamu perbuat, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dalam surat Al-Isra kan gitu, ya. Wa inna sa'atum falaha. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jelek yang kemudian melukai rasa keadilan masyarakat, falaha, maka kejelekan, keburukan kamu itu dosanya kamu tanggung sendiri karena perbuatan kamu. Jangan salahkan masyarakat sehingga masyarakat harus dilaporkan ke polisi gara-gara dianggap mencemarkan nama baik. Persoalan bukan begitu. Persoalannya si pejabat itu, ya, melakukan perbuatan yang buruk melalui keputusan politik yang tidak tepat dan melukai rasa keadilan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jualan bubur ayam dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.